Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rohani. Hari ini akan menjelaskan pelajaran fisika kelas 8, materi cahaya dan cermin datar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk bab ini saya akan memulai dengan penjelasan cahaya. Jadi, cahaya itu memiliki beberapa karakteristik gelombang. Yang pertama, merupakan gelombang elektromagnetik. Maksudnya, cahaya tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Ini bisa dilihat contoh gelombang transversal. Gelombang ini sudah pernah kalian pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi, untuk gelombang transversal ini mungkin untuk sekedar mengingatkan, terdiri dari bukit dan lembah. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat dualisme. Artinya, gelombang cahaya ini merupakan gelombang dan juga bisa dikatakan sebagai partikel. Pada awalnya, gelombang cahaya hanya disebut sebagai gelombang, tapi kesininya banyak penelitian para ilmuwan yang menemukan bahwa ternyata cahaya juga bisa disebut sebagai partikel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Ada 7 poin sifat cahaya yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, cahaya memiliki sifat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, bisa dipantulkan. Keempat, bisa dibiaskan jika melewati medium yang berbeda. Yang kelima, bisa melewati celah kecil atau disebut sebagai difraksi. Yang keenam, bisa diuraikan atau dispersi. Yang ketujuh, cahaya bisa dipadukan atau interferensi. Untuk sekedar info buat kalian, untuk poin yang 5, 6, 7 ini akan kalian pelajari nanti ketika kalian di SMA. Nah, sekarang kita fokus ke poin 1, 2, 3, dan 4 dulu ya. Sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya untuk poin yang ketiga, yaitu bisa dipantulkan. Maksudnya di sini, ketika cahaya mengenai contohnya saja cermin, itu maka cahaya akan dipantulkan. Cermin itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung, yang ketiga adalah cermin cembung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk cermin datar. Jadi, cermin datar ini memiliki permukaan yang datar ya, sesuai dengan namanya tadi adalah cermin datar, maka permukaannya juga datar. Ini adalah beberapa sifat untuk cermin datar: maya, tegak, sama besar. Perhatikan ilustrasi yang saya buat. Jadi, ini sebuah cermin, kemudian di depan cermin, jadi ini bagian depannya ya, di depan cermin ada sebuah lilin dengan kita misalkan di sini ketinggiannya HO. Ketika berada di depan sebuah cermin, maka si lilin tadi akan memiliki bayangan yang berada di belakang cermin. Jadi, yang namanya maya itu muncul karena bayangannya berada di belakang cermin. Kemudian kenapa disebut tegak? Karena posisinya sama-sama, ini apinya di atas, yang ini juga apinya di atas. Itu namanya tegak. Jadi posisinya sama, tidak terbalik gitu ya. Nah, yang berikutnya, kenapa disebut sama besar? Ketinggian tadi HO itu akan sama di sini dengan ketinggian bayangannya yang kita sebut dengan HI. Jadi tadi nih HO sama dengan HI. Tinggi bendanya sama dengan tinggi bayangannya. Itu makanya di sini disebut sama besar. Selain itu, pada cermin datar, jarak benda terhadap cermin, misal saya buat 1 meter, itu nilainya akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin yang juga sama-sama 1 meter. Kita sebut di sini SO sama dengan SI. Ini saya tuliskan keterangannya. SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, HO sama dengan tinggi benda, dan HI sama dengan tinggi bayangan. Jadi kira-kira seperti ini ilustrasi untuk sifat-sifat pada cermin datar. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa rumus untuk menghitung ketinggian minimum cermin datar. Bisa dilihat di sini. Jadi rumusnya adalah H min
atau H minimum sama dengan setengah kali dari tinggi bendanya. Yang kedua, rumusnya adalah menghitung jumlah bayangan yang terbentuk untuk dua cermin datar yang membentuk sudut. Rumusnya ini, N sama dengan 360 derajat dibagi theta, jadi ini dibaca theta ya, dikurang 1. Keterangannya ini theta adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar tersebut. Kemudian H adalah tinggi bendanya dan N adalah jumlah bayangan yang terbentuk. Ini beberapa rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan cermin datar. Untuk lebih jelasnya, materi cermin datar ini saya jelaskan dengan contoh soal. Jadi ini ada soal begini. Seorang pria dengan tinggi 180 cm berada di depan cermin datar pada jarak 2 meter. Berapakah ketinggian minimum cermin dan berapa tinggi posisi ujung bawah cermin dari lantai jika diketahui jarak mata dari atas kepalanya adalah 10 cm. Jadi yang diketahui pertama adalah ketinggian si pria, yaitu 180 cm yang ini tinggiannya. Kemudian ada jarak benda di depan cermin, yaitu 2 meter yang ini. Kemudian jarak mata 10 cm yang ini. Nah, yang pertama ditanyakan adalah berapakah ketinggian minimum cermin. Maka H min sama dengan setengah dikali tinggi bendanya, atau di sini bendanya adalah si pria, maka ini adalah setengah dikali 180 cm, yaitu 90 cm. Maka ketinggian minimum cerminnya adalah sebesar 90 cm. Yang berikutnya yang ditanyakan di sini adalah tinggi posisi ujung bawah cermin jika diketahui jarak mata dari atas kepalanya adalah 10 cm. Ini saya buat dalam sebuah sketsa. Ini ada cermin datar. Kemudian ini bendanya atau orangnya, si pria tadi. Dan ini adalah bayangan. Jarak benda terhadap cermin tadi disebutkan adalah 2 meter. Maka jarak cermin ke bayangan juga sama, yaitu 2 meter. Kemudian tinggi pria diketahui tadi adalah 180 cm, maka bayangannya pun juga 180 cm. Nah, diketahui jarak dari atas kepala sampai mata kurang lebih 10 cm ya, kurang lebih inilah ya. Nah, jadi di sini ada 10 cm. Kita tarik garis ke cermin yang tingginya sudah kita dapatkan 90 cm. Ini. Kemudian garis lurus lagi sampai bayangan. Kemudian ini kita tarik garis sampai bawah si bayangan. Nah, kemudian karena kita mau tahu jarak cermin ini sampai sini, ini berapa kira-kira ketinggiannya harus dipasang si cermin agar bayangannya terlihat seluruhnya. Nah, jadi ini saya buat lagi garis bantu menjadi sebuah segitiga. Kita hitung dulu nih tinggi segitiga yang ini, atau kalau dari gambar ini sebagai alas ya. Kalau ini misalnya segitiga, jadi ini sebagai alasnya, maka kita bisa hitung 180 dikurang 10 yang tadi, maka adalah 170 cm. Kita buat di sini ada segitiga. Jadi kita menggunakan perbandingan matematika, belajar matematika sedikit. Perbandingannya adalah segitiga kecil banding segitiga besar. Maka bisa dituliskan segitiga kecil yang ini saya arsir begini. Ini segitiga kecil, kemudian segitiga besar yang ini seluruhnya. Nah, kita mulai dari segitiga yang kecil dulu. Segitiga yang kecil ini ketinggiannya tadi yang mau kita hitung. Saya misalkan ini adalah X, maka X per yang besar 170 sama dengan ketinggian yang kecil, segitiga kecil yang ini, yaitu 2 meter per ketinggian segitiga yang besar. Berarti 2 ditambah 2. Maka X per 170 sama dengan 2 per 4.
yang ditanyakan X, maka X sama dengan kita kali silang 170 dikali 2 kali ya dibagi 4. Ini saya sederhanakan, 1, ini 2. 170 dibagi 2, maka hasilnya adalah 85 cm. Maka jarak pasang cermin dari lantai itu sejauh 85 cm. Demikianlah penjelasan saya tentang materi cahaya dan cermin datar hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.